Materi ketiga itu adalah tentang keluarga memiliki air bersih dan juga keluarga memiliki jamban sehat. Langsung saja kasih tepuk tangan kepada Mbak Aziza yang akan menyampaikan materinya. Kepada Mbak Aziza kami persilahkan. Tepuk tangan, Bu. Ya, terima kasih buat Mbak Sela yang sudah mempersilahkan saya untuk maju ke depan. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Coba kita cek, semangat pagi? Oke, ini kayaknya habis makan ya di sebelah ya? Belum. Iya, terima kasih yang tadi ya. Ya, sekarang masih ingat kamu saya siapa? Aziza ya. Diulang lagi, perkenalan nama saya Aziza. Hari ini mau menjelaskan tentang keluarga yang memiliki dan menggunakan jamban sehat. Sebelumnya ibu-ibu di sini udah pada pakai jamban sehat belum? Sudah apa belum? Kalau mesti sudah apa belum? Oke. Ya, kita lanjut aja. Nah, jamban kalau misalnya pada arti yang biasa saja atau arti umumnya itu adalah tempat pembuangan kotoran manusia atau kotoran hewan. Ya, dan untuk jamban sehat itu adalah sarana sanitasi sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung. Tidak ada penyebaran langsung oleh kuman pembawa penyakit bagi manusia akibat buang kotoran sembarangan. Jadinya itulah gunanya jamban sehat. Apa ibu-ibu jamban sehat ibu-ibu? Ya, sarana ya dengan ibu-ibu ya. Jadi jamban yang pada umumnya tempat pembuangan kotoran manusia, tapi jamban sehat itu adalah sarana sanitasi sehingga tidak adanya penyebaran langsung kuman. Kumannya itu kuman pembawa penyakit bagi manusia akibat buang kotoran sembarangan. Terus manfaat penggunaan jamban ibu-ibu. Manfaatnya ada menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Jadi gunanya jamban itu biar gak bau. Kalau dulu biasanya ibu-ibu pada zamannya sebelum ada jamban tuh biasanya buang airnya di mana ibu-ibu? Di kali. Selain di kali di mana lagi? Di got. Itu namanya buang air berjamaah ya. Buang air berjamaah. Sekarang kita sudah menggunakan jamban dan jamban itu manfaatnya untuk menjaga lingkungan biar bersih, sehat dan tidak berbau. Kemudian tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga itu ada tidak mengundang datangnya lalat atau serangga. Lalat itu biasanya dia menyebabkan penyakit apa sih ibu-ibu? Selain diare. Ya, muntaber. Ya, terus jadi dengan adanya lalat itu, nah jamban itu biar si lalat tidak ada dan serangga yang dapat mengeluarkan penyakit. Itulah gunanya si jamban. Penyakit gunanya si jamban. Penyakit yang dapat ditularkan itu adalah diare, kolera, disentri, tipes bu, kecacingan itu cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit sama keracunan. Jadi kalau habis buang air besar, dicuci, jangan langsung kalau langsung makan jadinya sakit banget. Oke, enakan cuci tangan dulu atau enggak bu? Cuci tangan dulu. Ya, nah ini untuk standar dan persyaratan jamban sehat. Jadi dia ada 3 ibu-ibu, bangunan atas, bangunan tengah, sama bangunan bawah. Bangunan atas itu ada dinding dan atap. Jadi dia ada dinding sama atapnya yang berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan lainnya. Jadi pas lagi pup itu bu,
Itu tuh nggak, kalau hujan nggak tiba-tiba lari gitu ya Bu ya. Jadi ada yang melindungin gitu. Terus ada ventilasi dan penerangan yang cukup. Gunanya ventilasi itu biar nggak sesek Bu. Pas lagi itu tiba-tiba sesek kan nggak lucu ya Bu ya. Terus ada bangunan tengah. Bangunan tengah itu lubang tempat pembuangan kotoran, tinja atau urin. Dan air untuk membilas dan menggelontorkan tinja tidak tergenang di lantai. Jadi jangan sampai di dalam kamar mandinya atau di dalam jamban, di sekitar jambannya itu tergenang oleh air. Kemudian ada bangunan bawah. Bangunan bawah itu adalah bangunan penampung. Kalau misalnya zaman sekarang namanya apa itu Bu? Septic tank, betul. Septic tank itu penampungan, pengolahan dan pengurai kotoran. Kemudian tempat septic tank itu tidak mencemari sumber air minum. Dan jarak antara sumber air dengan lubang penampungan minimal 10. Tadi ada yang jawab minimal 5 meter. Berarti itu salah. Diingat ya Bu ya. Minimal 10 meter. Nah, ini ada jenis jamban sehat. Jamban sehat itu ada 2, permanen sama semi permanen ini Bu. Bangunan atasnya ada atap sama untuk apa Ibu atap dindingnya? Untuk melindungi. Kemudian untuk yang permanen Ibu ya, yang tengahnya ada lubang leher angsa. Kalau misalnya boleh tanya Ibu, di sini lubang jamban itu sekarang apa aja yang dipakai di sini? Yang leher angsa. Yang lain ada lagi di sini selain leher angsa? Ada masih pakai cempluk? Oh udah nggak ada, udah leher angsa semua ya? Iya, dia. Kemudian lubang leher angsa, lantai jamban terbuat dari bahan kedap air sehingga tidak licin Ibu. Jadi kalau misalnya licin, itu nanti ada lumutnya. Nah itu bisa jadi penyakit juga. Kemudian mempunyai saluran untuk pembuangan air berkas ke sistem pembuangan air limbah atau kita namain spal. Bangunan bawahnya ada tangki septic tank. Itu bahasa zaman sekarangnya Ibu ya. Terus untuk semi permanen ada tanpa atap, tapi atapnya dari jerami. Pernah lihat nggak Ibu? Iya, biasanya dari kampung, benar. Terus tanpa dinding, dindingnya dari bilik. Biasanya biliknya terbuat dari apa Ibu? Bambu, betul. Dan untuk bangunan tengahnya itu landasan kayu, landasan semen dengan ditutup jadinya, landasan bata, landasan semen dengan plengsengan. Bangunan bawahnya bentuk cupluk. Ibu tahu cupluk? Dia langsung ngemplung gitu. Nah ini contohnya. Sebenarnya ada contohnya yang cupluk, cuma nggak kemasukin di sini gambarnya. Ini gambar untuk yang permanennya. Nah, ini untuk yang formulirnya Ibu boleh dilihat, boleh dibuka cara pengisiannya. Nah, udah buka semua? Udah. Jadi di sini dari yang ini, apakah tersedia jamban keluarga rumah tangga? Jika jawabannya ya, dilihat lagi Bu yang kedua. Apakah jenis jamban saniter seperti kloset, leher, anesa, plengsengan? Maka jawabannya juga ya. Maka nilai di sininya itu adalah ya. Ya itu kodenya 1. Tapi jangan diisi dulu yang di sini, dia mengikuti yang di sini. Jadi yang atas dulu, yang atas Ibu tulisin di sini. Tulisin dulu di sini. Misalnya tersedia jamban keluarga atau rumah tangga. Jika ya, apakah jenis jamban saniternya ya, maka ditulisnya di sini ya atau kodenya 1. Di sini dulu. Nah, indikator pas di sininya nanti setelah kita mengikuti yang ini. Oke, Ibu. Jika jawabannya tidak, so pasti yang keduanya juga tidak, Ibu, maka jawabannya N. So pasti asik. N. Sudah?
Kita lanjut yang ke sini. Ada yang ditanyain dulu? Belum. Ya, yang di sini dulu biar diisi di sini. Buat mengisi yang di kuning-kuning sini. Ya, kalau iya semuanya tulis 1, kodenya 1 ya, kode 0-nya tidak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yang untuk nomor 3 itu, apakah biasa buang air besar di jamban untuk anggota rumah tangga lebih atau sama dengan 15 tahun? Jadi ini untuk setiap orang, itu perilaku setiap orang, makanya dia banyak. Kalau misalnya jawabannya ya, di atasnya itu ya, maka nilai di sininya itu adalah ya itu adalah 1. Di sini kalau misalnya di atasnya dia tidak dan di sininya dia ya, maka jawabannya itu adalah tidak. Kalau misalnya dia tidak, di atasnya tidak, di bawahnya juga tidak, berarti tidak. Oke, aman ibu-ibu? Oh belum. Nih, yang nomor 3 itu apakah biasa buang air besar di jamban? Jadi itu adalah perilaku setiap orang. Nanti ditanyakan jika yang di atas ini jawabannya sudah ya, di sini jawabannya juga ya, maka dia di indikator di sini itu ibu ya. Enggak. Ya. Ada lagi bu? Kita lanjut. Oke. Oh ya. Nanti aja. Nanti aja diisinya, tapi pemahaman ibu-ibu dulu. Oke. Sudah oke semua? Oke, kita lanjut. Habis, Mas, boleh diganti. Sebelumnya saya mau ngecek lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, sekarang kita lanjut ke keluarga menggunakan air bersih. Itu apa sih ibu-ibu? Coba mau ngecek ke ibu yang pakai jilbab kuning. Ya, air bersih itu apa? Air bersih itu air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Oke, dari ibu siapa ini? Ibu Maharia dari Pulau Pramuka. Iya, Ibu Maria, kita tepuk tangan lagi Bu buat Ibu Marianya. Ya, jadi air bersih itu adalah apa sih sebenarnya? Air bersih itu benar kata Ibu, ada jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Kalau pengertian pada umumnya, air bersih itulah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya dengan syarat kesehatan, ibu-ibu. Ada syarat kesehatannya dan dapat diminum apabila telah diolah lebih lanjut. Diolah lebih lanjutnya seperti dimasak jadi air rebus gitu ya. Untuk air minum, air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan tetapi memenuhi syarat kesehatan lagi, ibu. Jadi dia tetap harus sehat dan langsung dapat diminum. Kita next ya. Ada apa sih selanjutnya? Nah, sebelum kita cari tahu apa sih sebenarnya air-air itu gitu ya, kita bahas ini dulu. 4 kategori penyakit yang dapat ditularkan melalui air. Itu ada 4 ini. Yang pertama penyakit yang dapat ditularkan melalui air, water wash, penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit. Nanti selanjutnya ada nih Bu penjelasannya. Kita next dulu ya. Biar gampang. Nih dia, yang pertama ada waterborne disease. Waterborne disease itu ini bahasa Indonesianya Bu.
Ini bahasa Jawanya lah, ya. Penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum yang mengandung patogen. Patogen itu adalah organisme hidup yang kecil, kayak bakteri, virus, kayak gitu. Contohnya itu adalah kolera, demam tifoid, tipes, hepatitis, disentri, gastroenteritis. Kemudian yang nomor 2-nya itu ada next, ya. Ada waterworks disease, bahasa Jawanya nih Bu. Penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan hygiene perorangan, kayak cuci tangan, mandi, mencuci, gosok gigi. Kalau kita nggak bersih, berarti bisa sakit apa Ibu kalau nggak cuci tangan? Kalau nggak mandi, apa? Penyakit kulit, betul. Kemudian kalau nggak gosok gigi, bau. Next. Ibu-ibunya pintar dari sini. Kemudian ini ada penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air. Contohnya ini kayak ini Bu, bilharziasis, demam siput, demam katayana. Jadi penyakitnya itu disebabkan oleh cacing parasit. Dia sama kayak demam siput, demam katayana ini Bu. Iya gitu. Nah, ini untuk yang nomor 4-nya. Nomor 4 itu adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Contohnya malaria, demam berdarah, filariasis, atau kaki gajah, yellow fever, atau demam kuning. Biasanya disebabkan oleh apa Bu? Nyamuk. Jadi nyamuknya hidup di air, betul. Nah, ini dia kualitas fisik air yang sehat itu yang jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Kalau misalnya boleh tahu, ibu-ibu di rumahnya biasanya pakai air apa? Air pump itu biasanya ada rasa-rasa aneh gitu nggak Bu? Apa? Oh, rasa kaporit. Biasanya buat ngilanginnya gimana Bu? Oh, diintepin dulu, kemudian baru dimasak. Oke. Nah, ini dia jenis sarana air bersih dan air minum. Jadi ada air perpipaan dari PDAM atau ledeng. Kemudian ada sumur gali. Ibu-ibu di sini banyak kan pakai ledeng apa sumur gali? Wah, ada 10.000 ledeng, 10.000 pam ya. Ya. Ada sumur gali, ada sumur bor, pompa tangan. Masih ada nggak sih Bu sekarang pompa tangan itu Bu? Masih ya. Kemudian ada mata air terlindung. Ada penampungan air hujan atau upah. Ada tangki air atau keran umum dan depot air minum. Nah, air bersih itu juga ada yang ngawasin Bu. Jadi cara pengawasannya itu dari pengawasan internal oleh pemilik sarana air bersih. Kemudian ada pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk ngambil sampel airnya Bu. Itu dia ujinya pakai uji fisik, uji kimiawi, sama uji biologi. Nanti itu dicek apakah sampel airnya itu ada kuman bakterinya atau enggak, seperti itu. Kemudian untuk ketiganya adalah inspeksi kesehatan lingkungan, kita namanya IKL, untuk melihat kualitas dan tingkat resiko lingkungan serta memberikan rekomendasi perbaikan kualitas air. Yang keempat itu adalah uji kualitas air secara mikrobiologi dan kimiawi. Jika jadi uji kualitas ini jika hasil dari yang di atas di IKL ini sedang dan rendah. Tapi jika tinggi atau amat tinggi, jadi ada perbaikan dari sarana air bersihnya. Jadi nanti dia ada perbaikan untuk pipanya atau selama dia air itu mengalir nanti ada perbaikannya. Nah, ini kita lihat lagi Bu dari formulirnya. Yang keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Kita belajar lagi Bu ini.
Sudah dibuka semua? Dah. Di sini nomor 1, apa tersedia sarana air bersih di lingkungan rumah? Ya atau tidak? Ya. Jenis sumber airnya terlindung, PDAM, sumur pompa, sumur gari terlindung, mata air terlindung. Ya. Dan jika jawabannya ya, dan jawaban nomor 1 jawabannya ya, nomor 2 jawabannya ya, maka indikator di sini nilainya ya. Dan itu nomornya 1. Jika nomor 1 itu jawabannya ya, nomor 2 jawabannya tidak, maka indikatornya tidak. Kodenya nomor 0. Bisa Ibu? Kalau misalnya jawabannya satunya tidak, kalau ini udah tidak, berarti itu langsung aja Bu N. Jadi itu dia nggak ada gitu, nggak ada nilainya. Kalau iya, di atas ya, di bawah ya, maka nilainya itu adalah ya. Itu nilai kodenya 1. Jika di atasnya iya, nomor 2-nya tidak, maka nilai indikatornya tidak, kodenya 0. Masih ada nggak nih? Next. Ya, sudah habis Ibu-ibu. Sebelum saya serahkan lagi ke Mbak Sela, mau ngecek semangat lagi dong. Semangat pagi. Ibu-ibu masih ingat tepuk iramanya apa? Masih ingat? Sebelum saya akhiri, kita tepuk irama dulu ya. Coba lagi. Kita coba tepuk 1. Tepuk 1. Ibu semangat, tepuk 1. Tepuk 3. Enggak barengan. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu-ibu sudah mau mendengarkan penjelasan dari Aziza. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada yang salah. Kalau ada yang kurang biar untuk Aziza. Kalau ada yang lebih boleh Ibu bawa pulang. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sela. Terima kasih Mbak Aziza. Tepuk tangan dulu dong Bu.